Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dan analisis kami mengenai materi teori landasan dan model kurikulum 2013 berdasarkan sumber overview kurikulum 2013 yang telah diberikan Ibu Teresia Pinaka kepada kami. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang lain. Yang pertama ada saya sendiri, Nur Aini Rosalita, kemudian ada Nurina, ada Diva, Nursyita, dan Noviana. Baik, mari kita simak materi yang pertama. Landasan proses berbasis kompetensi. Rekonstruksi proses pembelajaran kurikulum 2013 mengacu pada 3 pokok aspek, yaitu tentang sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kurikulum 2013 berupaya untuk menggabungkan ketiga elemen tersebut sehingga menjadi suatu sistem yang berkesinambungan sehingga dapat mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Adapun kompetensi pengembangan sikap didasarkan pada teori dari Krathwohl. Untuk teori pada kompetensi keterampilan berpedoman pada teori The Innovator's DNA yang dimiliki oleh Jeff Dyer. Sedangkan untuk kompetensi pengetahuan berpedoman pada teori taksonomi Bloom. Kompetensi sikap Krathwohl. Teori taksonomi pembelajaran yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan sikap peserta didik di kurikulum 2013 adalah menggunakan teori Krathwohl atau yang dikenal dengan affective domain. Pembelajaran afektif ini ditunjukkan dengan adanya sikap kesadaran, ketertarikan, kepedulian, perhatian, dan tanggung jawab, kemampuan untuk mendengarkan dan menanggapi dalam interaksi dengan orang lain, serta kemampuan untuk menunjukkan karakteristik sikap atau nilai-nilai yang sesuai dengan situasi tes atau ujian dan bidang studi. Kompetisi pada taksonomi Krathwohl ini dibagi menjadi 5 tingkatan. Yang pertama yaitu receiving atau menerima. Yang kedua adalah responding atau merespon. Yang ketiga adalah following atau menilai. Yang keempat adalah organization atau organisasi. Dan yang terakhir adalah karakteristik. Adapun yang pertama adalah menerima atau receiving merupakan sikap di mana peserta didik memberikan kesediaan untuk ikut terlibat dalam rangsangan tertentu. Adapun hasil dari pembelajaran pada tingkatan ini adalah peserta didik memiliki kesadaran bahwa sesuatu itu ada hingga pada perhatian peserta didik. Yang kedua adalah responding atau merespon. Merespon merujuk pada persetujuan peserta didik atau peran aktif peserta didik. Hasil pembelajaran pada tingkatan ini menekankan pada persetujuan dalam menanggapi. Dalam hal ini peserta didik membaca materi sesuai yang ditugaskan oleh pendidik atau guru. Yang kedua adalah kemampuan untuk merespon, di mana peserta didik memiliki keinginan untuk membaca di luar dari tugas. Dan yang ketiga adalah kepuasan dalam merespon. Dalam hal ini, peserta didik membaca materi sebagai kesenangan atau hobi. Selanjutnya adalah following atau menilai atau penilaian. Menilai berkaitan dengan apresiasi peserta didik dalam menghargai suatu objek, fenomena, atau perilaku tertentu. Hasil pembelajaran pada tingkatan ini adalah berkaitan dengan perilaku yang konsisten dan stabil, sehingga nilai dapat diidentifikasi dengan jelas. Yang keempat adalah organization atau organisasi. Organisasi ini berkaitan dengan penyatuan nilai-nilai yang berbeda, lalu menyelesaikan konflik di antara berbagai masalah atau konflik, dan membangun strategi untuk membuat sistem
sistem internal yang konsisten. Contohnya adalah ketika peserta didik mampu untuk memprioritaskan kebutuhan sekolah, lalu kebutuhan untuk keluarga, yang terakhir adalah kebutuhan untuk diri sendiri, dan lain-lain. Yang terakhir adalah karakteristik. Setiap orang pasti memiliki nilai-nilai yang telah dikendalikan oleh perilaku sejak lama, sehingga mengembangkan sebuah karakter atau gaya hidup. Hasil dari pembelajaran pada tingkatan ini adalah perilaku khas atau karakteristik dari peserta didik. Nah, lalu untuk yang berikutnya yaitu ada kompetensi keterampilan menurut Jeff Dyer. Jadi kompetensi keterampilan ini merupakan kompetensi yang didasarkan sebagai bahan untuk pengembangan peserta didik dalam hal skill atau keterampilan. Dan kompetensi keterampilan Jeff Dyer ini terbagi dari beberapa tingkatan. Yang pertama ada observasi. Nah, di observasi ini peserta didik nanti diharapkan dapat mengamati sesuatu di sekitar lingkungannya. Nah, tujuannya supaya nanti peserta didik dapat peka dan mampu mendeteksi sesuatu yang berada di lingkungan sekitar. Lalu yang kedua yaitu ada questioning atau menanya. Dalam hal ini peserta didik diharuskan dapat memiliki kemampuan untuk menanyakan sesuatu yang muncul dari adanya observasi tersebut. Misalnya, menggunakan pertanyaan yang bersifat proses atau bersifat untuk mengetahui jawaban yang lebih mendalam, seperti menanyakan perihal bagaimana serta mengapa. Lalu untuk tahapan yang ketiga yaitu ada experimenting atau eksperimen. Nah, setelah peserta didik tadi mengobservasi dan menanyakan suatu hal atau suatu pengetahuan di sekitar lingkungannya, nah peserta didik di eksperimen ini nantinya mampu untuk melakukan suatu penelitian yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan tadi sebelumnya, seperti itu. Lalu yang keempat ada associating, yaitu menghubungkan. Nah, setelah peserta didik mampu mengetahui hasil dari eksperimen dan datanya, dan di sini peserta didik diharuskan dapat menghubungkan suatu ilmu pengetahuan dengan pengetahuan yang lainnya. Lalu yang terakhir ada communicating atau networking. Nah, pada tahapan ini peserta didik nantinya bertemu dengan orang yang memiliki latar belakang yang berbeda. Lalu kemudian peserta didik itu dapat melakukan kombinasi pengetahuan atau memunculkan suatu tukaran ide serta pengetahuan dari teman yang lainnya. Yaitu terkait dengan pengetahuan yang digagas oleh Bloom. Mungkin ini seperti materi yang lalu yang sudah dibahas pada minggu lalu, dan ini mungkin hanya sebagai ulasan saja. Jadi taksonomi Bloom itu di bagian pengetahuannya itu terbagi atas beberapa tingkatan. Yang pertama adalah knowing atau mengetahui. Nah, pada tingkatan knowing ini peserta didik itu mampu telah menghafal informasi atau mengetahui segala ilmu pengetahuannya, namun hanya sebatas tahu saja tanpa menggunakan konsep yang lebih mendalam. Artinya dalam hal ini peserta didik itu hanya mampu mengetahui secara
informasinya tanpa bukti pemahaman yang jelas. Jadi pengetahuan hanya sekedar tahu, dan biasanya itu hanya sebatas muncul dari pertanyaan apa. Lalu yang kedua yaitu understanding atau memahami. Nah, pada bagian ini peserta didik selain dapat mengetahui, peserta didik ini mampu mengenal konsep serta latar belakang dari pengetahuan tersebut. Artinya peserta didik itu benar-benar telah menguasai materinya. Dan biasanya peserta didik di tahapan ini bisa menjelaskan pengetahuan tersebut dengan bahasa mereka masing-masing. Lalu yang ketiga yaitu ada applying atau menerapkan. Nah, pada tahap ini peserta didik setelah mendapat pengetahuan melalui pembelajaran yang berlangsung, di tahap ini peserta didik nantinya dapat menerapkan pengetahuan tersebut ke dalam kegiatan langsung atau praktis. Lalu yang keempat yaitu ada analyzing atau menganalisis. Nah, di tahapan ini peserta didik itu mampu mengidentifikasi seluruh komponen-komponen yang di dalam pengetahuan membentuk suatu konsep yang dapat dipahami oleh orang lain, seperti itu. Lalu yang terakhir ada evaluasi, dan di tahap evaluasi ini yaitu peserta didik mampu memberikan penilaian terhadap keseluruhan proses pembelajarannya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Noviana Siska Omesyaton, NPM 19 10 30 11 16. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah dipaparkan rekan saya sebelumnya. Pemaparan materi yang akan saya sampaikan yaitu terkait dengan model tematik terpadu dan juga pendekatan saintifik. Model tematik terpadu, Dickson dan Collins memaparkan bahwa pembelajaran tematik adalah suatu pembelajaran yang melibatkan beberapa bidang studi untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik dengan mengaitkan dengan sebuah tema. Tujuannya agar peserta didik dapat memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung serta menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah mereka pelajari sebelumnya. Tematik terpadu atau pembelajaran integratif sebagai suatu konsep dapat dikatakan sebagai pendekatan belajar mengajar yang melibatkan beberapa bidang studi untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada anak-anak. Esensi pembelajaran tematik adalah berupaya memberikan pengalaman belajar yang bermakna atau meaningful bagi peserta didik melalui kajian interdisipliner. Misalnya, suatu topik bahasan dapat didekati dari perspektif berbagai disiplin ilmu. Bermakna artinya peserta didik memperoleh suatu struktur kognitif yang terpadu. Konsep-konsep yang dipelajari peserta didik diperoleh melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep-konsep yang sudah mereka pelajari. Dalam pembelajaran tematik integratif, pendidik lebih banyak berperan sebagai fasilitator dan juga mediator pembelajaran. Proses belajar mengajar lebih ditekankan pada kemampuan peserta didik untuk mengorganisasikan pengalaman belajar mereka. Melalui model tematik integratif, peserta didik tidak lagi sekedar menerima pengetahuan kognitif dari guru kemudian mereplikasikannya, tetapi guru menuntun peserta didik untuk mampu menganalisis hingga menyimpulkan sendiri pengetahuan yang mereka peroleh. Hilda Carli menyebutkan karakteristik pembelajaran tematik yaitu satu, holistik. Holistik adalah suatu peristiwa atau topik yang menjadi pusat perhatian, diamati dan dikaji dari beberapa sudut bidang studi sekaligus. Yang kedua yaitu bermakna. Pengkajian suatu topik dari berbagai macam aspek memungkinkan terbentuknya jalinan struktur kognitif yang dimiliki peserta didik. Pada gilirannya akan berdampak pada kemaknaan dari materi yang dipelajari. Proses pembelajaran lebih fungsional.
Yang ketiga, otentik. Pembelajaran tematik memungkinkan peserta didik memahami secara langsung konsep dan juga prinsip yang akan dipelajari karena mereka mengalami sendiri aktivitas belajar, mereka memahami hasil belajarnya sendiri yang diperoleh dan interaksinya dengan berbagai sumber belajar, objek, fakta, peristiwa, dan bukan sekedar dari pemberitahuan gurunya. Informasi dan pengetahuan yang diperoleh bersifat otentik. Yang keempat, aktif. Pembelajaran tematik pada dasarnya dikembangkan berdasarkan pendekatan discovery inquiry. Peserta didik terlibat aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasinya. Menambah karakteristik dari Hilda Carli tersebut, Jacob dan Pitts memaparkan keterkaitan dan keterhubungan antar berbagai disiplin ilmu dalam pembelajaran tematik. Berdasarkan konsep keterkaitan dan keterhubungan tersebut, kemudian muncul berbagai variasi penerapan pendekatan integratif sebagai berikut. Yang pertama, 1. Paralel disiplin. Pembelajaran yang mengurutkan suatu pelajaran dengan pelajaran lain berkenaan dengan suatu isu atau konsep yang sama. Yang kedua, lintas disiplin atau cross-disciplinary pembelajaran yang memandang satu bidang studi dari perspektif studi bidang yang lain. Yang ketiga, pluridisipliner, yang dimaksudkan pembelajaran yang menghubungkan antar dua bidang studi yang berbeda dengan menggunakan sebuah tema. Yang keempat, multidisiplin. Pembelajaran yang bertolak dari suatu tema dengan mengusung satu bidang studi inti dan menyertakan pula bidang studi yang lain. Yang kelima, interdisiplin. Pembelajaran yang secara sadar menghubungkan tujuan, isi, dan kegiatan pembelajaran dari berbagai bidang studi yang berbeda untuk menggali sebuah tema. Yang keenam, keintegratifan hari atau integrated day. Program pembelajaran sehari yang didasarkan atas tema utama dan masalah yang muncul dari dunia anak. Yang ketujuh, program lengkap atau complete program. Pembelajaran yang bertolak dari kurikulum yang bersumber dari kehidupan sehari-hari peserta didik. Pendekatan saintifik atau ilmiah. Pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal dan memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah. Kurikulum 2013 diharapkan dapat mendorong peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber observasi, bukan diberitahu. Majid memaparkan bahwa penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran harus memenuhi 3 prinsip utama, yaitu yang pertama, belajar peserta didik aktif. Dalam hal ini termasuk inquiry-based learning atau pembelajaran berbasis penelitian, cooperative learning atau belajar berkelompok, dan belajar berpusat pada peserta didik. Yang kedua yaitu assessment. Asesmen yang dimaksud yaitu pengukuran kemajuan belajar peserta didik yang dibandingkan dengan target pencapaian tujuan belajar. Yang ketiga yaitu keberagaman. Keberagaman mengandung makna bahwa dalam pendekatan ini membawa konsekuensi peserta didik unik, kelompok peserta didik unik, termasuk keunikan dari kompetensi, materi, instruktur, pendekatan, dan metode mengajar serta konteks. Berdasarkan 3 prinsip tersebut dapat dikorelasikan dengan langkah-langkah pendekatan saintifik yang digunakan dalam pembelajaran di kurikulum 2013, yaitu mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan juga mencipta. Yang selanjutnya ada discovery learning. Jadi, definisi dari mode pembelajaran discovery learning ini yang dikutip dari Castronova dalam makalah Discovery Learning for the 21st Century, What is it and how does it compare to traditional learning in effectiveness in the 21st century, yang terjemahannya adalah sebagai berikut. Discovery Learning meliputi model pembelajaran dan strategi yang fokus pada keaktifan, memberikan kesempatan belajar bagi peserta didik. Kemudian, Bignell, Holmes, dan Hoffman pada tahun 2000 menggambarkan 3 unsur utama discovery learning, yaitu yang pertama, mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk membuat, mengintegrasikan, dan menggeneralisasi pengetahuan. Yang kedua, dilakukan atau dimotori oleh peserta didik. Kegiatan berbasis aktivitas yang urutan dan frekuensinya itu
ditentukan juga oleh peserta didik. Yang ketiga, kegiatan untuk mendorong pengintegrasian pengetahuan baru ke dalam pengetahuan dasar yang sebelumnya telah dimiliki oleh peserta didik. Nah, lebih lanjut, Castronova memaparkan 5 strategi yang dapat digunakan agar discovery ini berbeda dengan pengajaran tradisional. 5 perbedaan yang paling mendasar dari model discovery learning. Yang pertama yaitu lebih mengedepankan pembelajaran aktif daripada pembelajaran pasif. Konsep pertama ini melalui model discovery learning, selama proses pembelajaran, peserta didik dituntut untuk aktif. Model pembelajaran ini menganut prinsip bahwa belajar tidak hanya sekedar dari apa yang dikatakan oleh guru, tetapi peserta didik juga harus secara aktif mencari pengetahuan dari manapun dan juga dari siapapun. Yang kedua, ada belajar lebih berorientasi pada proses daripada isi. Fokus pembelajaran bergeser dari menekankan produk akhir ke proses bagaimana muatan pelajaran tersebut dapat dikuasai oleh peserta didik. Fokus dari discovery learning adalah bagaimana menganalisis dan menginterpretasikan informasi untuk memahami apa yang sedang dipelajari, bukan hanya memberikan jawaban yang benar dari menghafal. Yang ketiga, kegagalan merupakan suatu hal penting. Jadi, kegagalan dalam discovery learning dipandang sebagai keadaan yang positif. Model discovery learning ini mengacu pula dari pengalaman populer Thomas Alva Edison yang harus mengalami 1.200 kegagalan sebelum akhirnya ia menemukan sebuah desain bola lampu yang sesuai. Melalui kisah Edison dapat diyakini bahwa belajar pun dapat melalui proses kegagalan. Oleh karena itu, model discovery learning ini tidak hanya menekankan pada jawaban benar atau salah, karena para ahli juga meyakini dalam mengalami kegagalan ini, peserta didik akan belajar sesuatu hal yang baru. Yang keempat, yaitu bagian penting dari discovery learning adalah diperlukannya umpan balik. Jadi melalui umpan balik berupa diskusi dengan rekan serta guru, pemahaman peserta didik akan ditingkatkan dan diperdalam. Tanpa umpan balik atau penguatan materi pembelajaran yang didapatkan oleh peserta didik tidak akan bertahan lama. Yang terakhir, ada penggabungan dari 5 perbedaan mendasar discovery learning dengan pembelajaran tradisional. Model discovery learning memberikan kesempatan belajar yang lebih mendalam pada peserta didik. Peserta didik menginternalisasikan konsep pembelajaran ke dalam diri mereka sendiri. Yang selanjutnya ada problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Merupakan sebuah model pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Menurut Majid pada tahun 2014, model pembelajaran berbasis masalah ini sebenarnya masih berkorelasi dengan discovery learning. Adapun tujuan dari penerapan model problem-based learning ini atau pembelajaran berbasis masalah, yaitu agar peserta didik mampu memiliki keterampilan untuk menyelidiki dan mengatasi masalah. Setelah peserta didik mengatasi masalah, diharapkan peserta didik dapat menjadi pembelajar yang mandiri. Nah, menurut Arens, dalam Supriyono tahun 2012 terdapat beberapa fitur utama dari pembelajaran berbasis masalah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, permasalahan autentik. Pembelajaran berbasis masalah mengorganisasikan masalah nyata yang penting secara sosial dan bermakna bagi peserta didik. Nah, peserta didik menghadapi berbagai situasi kehidupan nyata yang tidak dapat diberi jawaban-jawaban yang sederhana. Yang kedua yaitu fokus interdisipliner. Pemecahan masalah menggunakan pendekatan interdisipliner. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik itu belajar berpikir struktural dan belajar menggunakan berbagai perspektif keilmuan. Yang ketiga ada investigasi autentik. Peserta didik diharuskan melakukan investigasi autentik, yaitu berusaha menemukan solusi real atau solusi yang nyata.
Peserta didik diharuskan menganalisis dan menetapkan masalahnya, mengembangkan hipotesis, dan membuat prediksi, mengumpulkan dan menganalisis informasi, melaksanakan eksperimen, membuat inferensi, dan menarik kesimpulan. Yang terakhir, produk. Pembelajaran berbasis masalah menuntut peserta didik mengkonstruksi produk sebagai hasil investigasi. Nah, produk ini bisa berupa makalah atau materi yang dideskripsikan dan didemonstrasikan pada orang lain, biasanya contohnya melalui presentasi. Yang selanjutnya ada kolaborasi. Kolaborasi peserta didik dalam pembelajaran berbasis masalah mendorong penyelidikan dan dialog bersama untuk mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan sosial. Baik, jadi materi yang kelima adalah tentang model pembelajaran project based learning. Apa sih project pembelajaran based learning? Yaitu metode pembelajaran yang mengutamakan proyek atau kegiatan besar dalam salah satu medianya. Banyak sekali manfaat yang dapat didapatkan. Nah, yang pertama adalah meningkatkan motivasi. Motivasi apa di sini? Motivasi belajar peserta didik untuk terus belajar dan memiliki rasa keingintahuan yang besar. Karena ranah kurikulum 2013 itu harus terus-terus peserta didik itu belajar untuk meningkatkan kualitas dirinya dan pikiran serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah kemampuan untuk pemecahan masalah, itu harus ditingkatkan. Maksudnya bagaimana? Nah, ini adalah berpikir kritis. Seorang peserta didik harus mampu menganalisa suatu hal permasalahan yang ada di lingkungannya, dituntut untuk peka terhadap lingkungannya, kemudian melihat permasalahannya apa, bagaimana, mengapa, dan kenapa bisa terjadi seperti itu peserta didik dituntut untuk lebih mengkritisi sesuatu hal agar dapat memecahkan suatu masalah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu peserta didik lebih aktif. Lebih aktif di sini agar dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Seperti yang sudah saya katakan di awal bahwa peserta didik itu harus mampu peka terhadap lingkungan dan melihat masalah yang ada. Otomatis dalam penyelesaian masalah ini yang dituangkan dalam sebuah penelitian, peserta didik ini harus menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kompleks. Contohnya, saat melakukan penelitian tingkat membaca di suatu kelas, berarti mereka harus menyebar pertanyaan, menyebar Google Form, dan menyusun pertanyaannya apa saja. Dan itu mereka harus bisa menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang keempat adalah kolaborasi. Nah, peserta didik ini saat melakukan project based learning itu berkelompok, otomatis akan meningkatkan public speaking dan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Kemudian yang poin kelima yang terakhir yaitu meningkatkan keterampilan sumber dalam mengelola sumber. Karena saat melakukan proyek besar, saat melakukan penelitian, otomatis sumber yang digunakan haruslah valid, haruslah benar-benar nyata dan ada agar apa yang kita lakukan di sana dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kemudian tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.